teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Rosa Soliha dengan NIM 857245012 dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Video kali ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada bagaimana sih filsafat ilmu dapat mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Dan yang kedua ada bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai utuh dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai filoanalisis. Dan yang keempat, bagaimana contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam dunia pendidikan, filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting karena filsafat ilmu ini membantu pendidikan agar tidak berjalan asal-asalan, tapi memiliki dasar pemikiran yang jelas, terarah, dan bermanfaat bagi manusia. Melalui filsafat ilmu, para pendidik dapat memahami tujuan pendidikan, cara memperoleh pengetahuan, serta nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Filsafat ilmu dapat dikatakan sebagai fondasi utama ilmu pendidikan karena dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya terfokus pada kegiatan mengajar saja, tetapi juga memikirkan mengapa pendidikan itu penting, bagaimana proses belajar yang baik, dan apa manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, filsafat ilmu ini membantu mengawasi dan memperkuat keilmiahan agar pendidikan tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam praktiknya, filsafat ilmu membantu pendidikan agar lebih terarah. Misalnya, guru tidak hanya mengajarkan tentang materi saja, tapi memikirkan apakah materi tersebut bermanfaat bagi peserta didik atau tidak. Guru juga perlu mempertimbangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan usia anak dan perkembangan anak. Dengan begitu, proses pendidikan menjadi lebih bermakna dan tidak hanya menyampaikan materi saja. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat tentang perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan peserta didik. Contohnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan tentang membaca saja, tapi juga mengajarkan sikap jujur, disiplin, kerja sama temannya, dan rasa peduli kepada sesama makhluk hidup. Ketika pendidikan mampu memberikan dampak positif seperti itu, maka para ahli pendidik akan terus memberikan pemikiran-pemikiran yang baru agar pendidikan menjadi lebih baik lagi. Dari sinilah filsafat ilmu terus berkembang. Hubungan antara pendidikan dengan filsafat ilmu kaitannya sangat erat. Filsafat ilmu memberikan pemikiran bagi pendidikan, sedangkan praktik pendidikan memberikan pengalaman nyata yang dapat terus dikaji melalui filsafat ilmu. Jadi keduanya ini saling mendukung satu sama lain. Semakin baik praktik pendidikan, maka berkembang pula pemikiran dalam filsafat ilmunya. Filsafat ilmu juga sering disebut sebagai filoanalisis dalam pendidikan karena filsafat ilmu ini digunakan juga untuk mengkaji dan membedah soal persoalan pendidikan secara mendalam. Dalam filsafat ilmu juga terdapat 3 kajian utama seperti di video sebelumnya. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dipelajari dalam pendidikan. Dalam pendidikan, ontologi membantu kita memahami apa sebenarnya pendidikan itu, siapa peserta didik, dan apa tujuan dari proses belajar. Misalnya, dalam pendidikan anak usia dini, anak dipandang sebagai individu yang aktif, unik, dan belajar melalui bermain. Oleh karena itu, proses pembelajaran pada anak usia dini juga harus disesuaikan dengan karakteristik anak. Lalu ada epistemologi. Epistemologi ini membahas tentang bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam dunia pendidikan, epistemologi ini berkaitan dengan metode pembelajarannya, strategi mengajar, dan proses belajar peserta didik. Guru juga perlu memilih cara pengajaran yang tepat agar materi juga mudah dipahami. Contohnya, pada anak usia dini, guru ini menggunakan metode belajar sambil bermain, bernyanyi, bercerita, serta praktik langsung karena anak ini juga lebih mudah memahami sesuatu melalui pengalaman nyata dibandingkan dengan pengajaran tentang materi saja. Sedangkan aksiologi ini membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, aksiologi membantu melihat apakah
ilmu yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi kehidupan anak usia dini atau tidak. Jadi pendidikan itu tidak hanya bertujuan membuat anak pintar secara akademis saja, tapi juga membentuk karakter anak, moral anak. Misalnya, guru mengajarkan pentingnya sikap sopan santun, menghargai teman, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-harinya. Karena mampu membahas pendidikan dari berbagai sisi tersebut, filsafat ilmu ini disebut sebagai pisau analisis untuk memahami dan mencari solusi terhadap masalah-masalah pendidikan. Dalam filsafat ilmu ini, suatu masalah pendidikan dapat dilihat secara lebih mendalam dan tidak hanya dari satu sudut pandang aja. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam kurikulum, kebijakan pendidikan, serta proses pembelajaran di sekolahnya. Dalam kurikulum saat ini, pembelajaran tidak hanya menekankan kepada kemampuan akademis saja, tapi juga penguatan karakter, kreativitas, kerjasama, dan kemampuan berpikir kritisnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki nilai dan tujuan yang lebih luas lagi bagi kehidupan peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru juga menerapkan filsafat ilmu dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya, pada guru pendidikan anak usia dini menggunakan metode permainan edukatif, lagu, gerak, dan tari, serta berbagi kelompok agar anak belajar dengan menyenangkan. Guru juga memahami bahwa usia anak dini belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas bermain. Jadi, ini merupakan contoh penerapan epistemologi dalam ilmu pendidikan. Selain itu, dalam penerapan aksiologi terlihat ketika guru menanamkan nilai-nilai moral dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Misalnya, anak diajarkan antri, berbagi permainan, membantu teman, dan menghormati gurunya. Pendidikan seperti ini tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir anak, tetapi juga membentuk kepribadian yang baik. Dengan demikian, filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Filsafat ilmu ini membantu pendidikan menjadi lebih terarah, ilmiah, bermakna, dan memiliki nilai bagi kehidupan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik saja, tapi juga membentuk manusia yang berkarakter, berpikir kritis, dan mampu hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.